Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai Microsoft PowerPoint. Jadi yaitu aplikasi untuk membuat slide presentasi. Jadi kita akan menggunakan file slide yang sebelumnya. Kita buka saja. Jadi ini adalah file yang digunakan sebelumnya. Jadi kita sudah mempelajari mengenai tab file, tab home, dan tab insert. Jadi kita lanjut ke tab desain. Nah, di desain ini ada beberapa grup ya, yaitu tema, varian, dan customize. Jadi di sini yang di customize bisa ukuran slide maupun format background. Nah, di sini di tema kita bisa memilih beberapa tema yang sudah disediakan oleh PowerPoint. Misalnya di sini kita klik. Oke, jadi otomatis ini merubah semua model dari slide kita. Sini ada juga beberapa. Misalnya kita pilih yang ini, footernya berpindah dari bawah ya. Jadi di atasnya. Jadi seperti header ya. Oke, kita kembalikan. Oke. Nah, setelah memilih tema, maka tiap tema itu memiliki varian. Nah, di sini misalnya kita pilih varian yang ini. Nah, ini merubah ya. Warna tabel, warna tulisan ya. Nah, ini warna smart art-nya ya. Smart art kita. Yang darinya biru, abu-abu ya dan kuning setelah diganti variannya, nah, maka berubah menjadi warna hijau, biru, dan biru muda dan biru tua. Ini varian lainnya, ini backgroundnya menjadi hitam. Nah, setelah kita mengklik panah ke bawah ini, ada beberapa pilihan lain yaitu warna, ya, font, efek, ya, dan background style. Jadi yang color ini, kalau kita memilihnya maka akan merubah warna dari teks maupun shape ya, dan termasuk tabel. Nah, ini kita pilih yang violet. Nah, dia akan merubah warna tabel kita. Ini mengganti jenis font. Ini ada Cambria. Ini berubah menjadi Cambria. Kembalikan. Nah, di sini juga ada background style. Jadi kita bisa memformat backgroundnya. Background di sini ada macam-macam. Ada solid fill, gradient fill, picture or texture fill, pattern fill. Nah, jadi kita bisa memilih berbagai macam warna. Misal kita ubah ya background kita
dengan solid fill. Nah, di sini kita pilih more color. Jadi banyak cara ya untuk mengatur warna. Bisa kita pilih warna yang sudah ada di sini. Oke. Ini ada biru dengan lebih halus. Oke. Atau kita pilih more color. Kita isikan modenya misalnya RGB, red, green, blue. Misalnya rednya 255, greennya 217, dan 102. Oke. Transparansinya juga bisa kita atur, misalnya di sini 63%. Nah, baru kita apply to all. Nah, ini akan merubah warna template kita menjadi kuning yang lebih halus ya. Model soalnya bisa tambah. Oke, itu untuk solid fill. Kalau gradient fill di sini bisa kita pilih macam-macam. Ada linear, ada directionnya bisa kita pilih, angle-nya. Nah, color-nya bisa kita ganti. Misalnya ini kan ungu ya. Bisa kita klik, baru kita ganti, misalnya jadi biru. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi itu tadi saya menghilangkan stopnya ya. Kalau mau tambah bisa diklik saja. Oke, bisa diatur colornya, position, dan transparansi. Nah, jadi format background ini sama dengan ketika kita mengklik tombol yang format background. Jadi background style yang ini format background sama dengan format background. Jadi kalau kita klik juga di sini background style, reset slide background, maka dia akan kembali. Selanjutnya ada slide size. Nah, di sini slide size ini menunjukkan ukuran dari slide kita. Jadi kalau untuk versi 2013 dan ke atas Office atau PowerPoint 2013 sampai ke atas itu ukuran defaultnya adalah widescreen 16:9. Jadi panjangnya itu rasionya ya 16 dan tingginya adalah 9. Sedangkan kalau untuk 2010 dan ke bawah default ukuran slide-nya adalah 4:3. Jadi panjangnya 4 dan tingginya 3. Ya. Jadi ini mempengaruhi sekali. Jadi kalau kita 4:3, nah ini you are scaling to a new slide size. Jadi ini kita dari ukurannya yang 16:9 dan dia akan merubah ke format 4:3. Oke. Sini dia bilang would you like to maximize, jadi apakah Anda ingin memaksimalkan ukuran konten atau di scale down atau ukuran itu dikecilkan untuk memastikan bahwa konten kita ini ukurannya sesuai dengan slide yang baru. Jadi terserah kita ya mau pilih. Yang paling aman adalah fit slide size ya. Nah, jadi dia mengurangi ukurannya. Nah. Oke, jadi ini sudah 4:3. Kembalikan saja. Ini kembali ke 16:9. Oke, itu saja untuk tab desain. Selanjutnya kita berpindah ke slide transition. Ya, jadi ini transition ya. Jadi di slide transition ini di tab transisi kita akan menentukan perpindahan dari antar slide. Jadi di sini ada pilihannya transition to the slide, ada preview, ada timing ya.
Jadi ini preview kalau kita mau menampilkan bagaimana transisi slide-nya. Misal di sini kita, jadi sekarang yang aktif adalah none ya, ditandai dengan yang ada kotak warna abu-abu di sini ya. Jadi dia none untuk slide 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, jadi misal kita mau mengaktifkan fade ya. Nah, jadi misalnya kita preview. Oke. Terus misalnya di sini ada slide kedua push. Nah, push ini kayak seperti ditarik ke atas ya. Terus di sini ada wipe. Nah, ini lagi split, reveal. Nah, ada cut, ada random bars ya. Uncover. Jadi ini seperti slide, seperti pintu yang digeser. Oke, jadi macam-macam bisa kita pilih ya. Oke. Jadi ini ada banyak pilihan. Oke. Ini ada dynamic content ya. Untuk pen, Ferris wheel. Oke. Intinya untuk menggunakan transisi ini jangan berlebihan. Cukup 1 atau 2, mungkin maksimal 3. Jadi jangan tiap slide ini memiliki transisi sendiri ya. Jadi audiens akan terganggu dengan transisi yang banyak sekali. Nah, ketika sudah memilih transition untuk slide ini, kita bisa memilih efek optionnya. Jadi misal untuk box, efek optionnya bisa dipilih dari kanan, dari bawah, atau dari left, kiri, maupun dari atas. Nah, jadi mirip seperti tema ya. Kalau tema, setelah memilih temanya ada variannya. Transisi dia seperti itu. Sama seperti misal kita pilih ini wipe ya, atau push. Nah, push ini ada dari bawah, ada dari kiri, kanan, dan atas. Oke. Nah, itu tergantung lagi dari optionnya. Coba kita lihat di wine. Nah, wine ini cuma 2, right dan left. Kalau flash, ini fall over. Fall over dia cuma 2, left dan right ya. Nah, ini window. Window ada cuma vertikal dan horizontal. Oke. Nah, setelah memilih efek option, ada juga sound. Jadi sound ini untuk memasukkan suara ketika perpindahan slide. Misalnya di sini ada applause ya. Oke, jadi ketika slide-nya diaktifkan atau berpindah ke slide tersebut, maka terbunyi
sound applause. Ini raw ya. Kamera. Terus ini ada durasi. Jadi durasi ini untuk menentukan lama dari transisinya. Jadi sini ada 1,5 detik untuk transisi window. Jadi kalau kita buat jadi 2 detik, jadi transisinya semakin lama. Nah, di sini ada apply to all. Jadi transisi ini kalau diklik apply to all, sama seperti format background tadi, kalau kita klik ini akan menerapkan transisi ini ke seluruh slide. Nah, ini sudah diterapkan semua. Ditandai ada icon bintang di sini sebelah kiri, di bawah nomor slide. Ini sama sound ini juga jangan terlalu digunakan berlebihan, mengganggu. Nah, di sini ada advanced slide. Jadi di sini ditentukan bagaimana perpindahan dari suatu slide. Jadi maksudnya apa yang memicu perpindahan slide tersebut. Di sini di checklist on mouse click. Jadi ketika kita mengklik mouse, maka slide-nya akan berpindah. Nah, kalau kita checklist ini, maka perpindahan slide-nya itu ditentukan juga oleh waktu. Jadi di sini ada keterangannya. Move to the next slide after a certain number of seconds. Jadi berpindah ke slide selanjutnya setelah selama detik tertentu. Misalnya di sini kita ubah jadi 5 detik ya. Jadi walaupun slide-nya tidak di set tidak diklik, maka dia akan berpindah kalau sudah 5 detik. Jadi kita tunggu 5 detik tanpa diklik. Ya, jadi dia berpindah otomatis. Kita tunggu lagi 5 detik. Jadi ini tanpa diklik, slide-nya berpindah sendiri. Ini sudah saya klik ulang tadi, apply to all lagi, jadi semuanya 5 detik. Oke, misal di slide di sini ya, yang tinggi badan ini, kita uncentang after 5 detik ya. Kalau di sini tercentang, di sini tidak. Berarti harusnya slide-nya itu berhenti di sini ya. Jadi harusnya slide ini berhenti di sini. Jadi walaupun 5 detik dia tidak akan berpindah. Oke, jadi slide-nya tidak berpindah karena kita sudah tidak mengaktifkan after 5 detik di sini. Oke, ini untuk slide transisi.